Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang akses ke database server MySQL dan Postgre. Kami terdiri dari saya sendiri, Doni Rahman, Lukman Mujianto, Muhammad Iksan, Oki Samsudin, Muhammad Jupri, Romi, Yunika Stuti, Herman, Esther, dan Irma. Pengertian server dan klien. Server sebagai media atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data. Maksudnya dari server ini adalah jika suatu klien sedang mengolah suatu database, jika database itu tidak ingin hilang, maka klien ini bisa menyimpannya di dalam server. Itu salah satu fungsi dari server. Klien berfungsi sebagai media atau perangkat keras yang digunakan sebagai tempat mengolah data atau proses yang lain sebelum nantinya disimpan ke database. Maksudnya dari ini adalah klien ini berfungsi sebagai dia bisa memanipulasi data, bisa mengolah data yang sebelumnya nanti akan disimpan di dalam server. Definisi server dan klien. Definisi dari aplikasi yang berbasis klien server sebagai berikut. Pemrosesan data bisa berada pada klien dan server. Maksudnya adalah database tersebut tidak hanya bisa dikelola pada klien, tetapi server pun bisa mengolah data asalkan ada user yang mengolahnya. Server dihubungkan ke klien melalui suatu jaringan. Maksudnya jika klien dan server ingin menukar data atau klien ingin mengambil data dari server, itu harus melalui suatu jaringan, bisa melalui ad hoc, peer-to-peer, ataupun jaringan internet lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman Mujianto. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa perbedaan tentang klien dan server. Klien merupakan aplikasi yang dilayani. Sesuai dengan artinya, klien merupakan komputer yang dilayani oleh server. Yang kedua, komputer klien berisi aplikasi atau software untuk mengakses data dari server. Untuk mengakses data dari server, maka dibutuhkan beberapa aplikasi yang dapat mengakses data atau informasi dari server. Misalnya Firefox, Opera, atau Internet Explorer. Yang ketiga, aplikasi ini dapat berjalan di sistem operasi yang sama dengan server, dapat pula berbeda. Nah, di sini kita tidak harus memakai sistem operasi yang sama dengan server. Bisa contohnya klien menggunakan Windows, kemudian server Linux. Bisa berbeda, atau server menggunakan Windows, klien juga menggunakan Windows. Perbedaan yang kedua adalah server. Server merupakan software server menerima permintaan data dari software klien dan mengirimkan hasilnya ke klien. Karena server sebagai penyedia informasi, maka klien akan merequest permintaan ke server, kemudian server akan memberikan informasi kepada klien. Sebuah aplikasi mesin basis data disebut server jika satu, dapat menyimpankan database. Karena server sebagai penyedia informasi atau data-data dari yang dibutuhkan oleh klien, maka sebuah server harus bisa menyimpan database. Yang kedua, dapat diakses oleh banyak pemakai. Artinya sebuah server harus bisa mengirim informasi ke banyak user, tidak hanya satu komputer saja, tapi bisa banyak atau bisa lebih. Server dapat diakses oleh banyak pemakai dalam waktu bersamaan, dapat menjaga sendiri database, tidak terjadinya pengubahan data oleh dua atau lebih user pada baris yang sama. Artinya sebuah server ini bisa diakses oleh banyak user dalam waktu yang bersamaan. Tetapi untuk merubah dari database tidak bisa bersamaan. Di sini artinya apabila kita merubah
suatu database dari server menggunakan klien A, maka klien B tidak akan bisa melakukan pengubahan secara bersamaan. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Esther. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MySQL. MySQL adalah suatu perangkat lunak rilis atau relation database management system RDBMS. Ya, ini adalah MySQL suatu perangkat lunak rilis atau relation database management system atau RDBMS, ya, seperti halnya Oracle, PostgreSQL, MS SQL. Di sini SQL itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat suatu database. Sedangkan MySQL itu adalah software. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan 5 bahasa SQL. Yang pertama itu DDL, Definition Data Language. Yang kedua DML, Data Manipulasi Language. Yang ketiga Retrieving Data. Dan keempat DCL. Dan kelima DTL. Yang pertama ini tuh DDL, mempunyai arti yang digunakan untuk mendefinisikan data. Contohnya create dan drop. Create itu untuk membuat objek, dan drop itu untuk menghapus. DML, Data Manipulasi Language, yang digunakan untuk manipulasi data atau membuat data. Contohnya insert, update, dan delete. Insert itu untuk menambahkan data baru. Update itu untuk mengubah data yang sudah ada. Delete itu untuk menghapus datanya. Dan untuk yang ketiga, retrieving data, perintah untuk menampilkan database. Contohnya select. Select itu untuk menampilkan data. Dan untuk yang keempat adalah bahasa untuk kontrol pengendalian akses data ke database. Contohnya grade dan revoke. Grade itu bisa disebut dengan melakukan operasi pada suatu database. Revoke itu untuk menghilangkan perintah kepada user terhadap objek atau database. Untuk yang kelima, DTL, untuk mengolah transaksi database. Contohnya commit transaction dan rollback transaction. Commit transaction itu diartikan dengan mengakhiri transaksi yang sedang terjadi dengan merubah pendingan menjadi permanen. Dan sedangkan rollback transaction itu sebaliknya, mengembalikan transaction terbentuk semula sampai bertemu commit terakhir kalinya. Terima kasih, sampai di sini penjelasan tentang 5 bahasa SQL, dan dilanjutkan lagi untuk teman saya untuk melanjutkan slide ke-9. Terima kasih. Selamat malam, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Untuk keuntungan MySQL, yang pertama dapat bekerja di beberapa platform seperti Linux, Windows, dan lain-lain. Dapat dikoneksi pada bahasa C, C++, Java, PHP, dan Python. Privilege atau hak. Password sangat fleksibel, memiliki beberapa lapisan keamanan seperti subnet mask, name host, dan diizinkan akses user dengan sistem perizinan yang detail serta sandi password terenkripsi. Dan selanjutnya keuntungan MySQL, sangat cocok dan mudah pada komputer berjaringan PHP. MySQL cukup diinstal dalam satu komputer jaringan. Yang dimaksud komputer jaringan ini sebagai server. Untuk klien itu tidak usah menginstal program apapun. Cukup klien mengarahkan ke web browser kepada server, program bisa dapat langsung running. Apabila program error, walaupun kemungkinan kecil sekali, program cukup di maintenance dari pihak server. Program tanpa harus memaintenance komputer klien juga sangat mudah dan simple. Kekurangan MySQL, yang pertama tidak multi user.
Yang dimaksud tidak multi-user ini apabila dalam satu komputer jaringan tersebut bentrok untuk memakai program tersebut. Jadi salah satunya itu harus mengalah. Yang pertama masuk kepada program tersebut, yang kedua itu harus mengalah. Apabila terjadi bentrok itu program tidak bisa berjalan. Jadi yang pertama itu nunggu selesai, apabila selesai yang klien yang kedua itu bisa baru masuk merunning program. Untuk yang kedua hanya dapat mengimplementasikan pada satu unit server. Jika terhadap tambahan server, maka server tersebut hanya server pasif atau tidak digunakan atau standby server. Untuk koneksi ke bahasa pemrograman visual seperti VB, DLP, FoxPro, MySQL kurang support karena koneksi ini menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi program visual tersebut, dan ini menyebabkan MySQL jarang dipakai dalam program visual. Memiliki keterbatasan server. Ketika data yang disimpan melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server, dan dimaksud ini server MySQL itu tidak menggunakan konsep teknologi cluster server. Ini gambar dari cluster server. MySQL itu tidak menggunakan cluster server. Halo, nama saya Herman. Saat ini saya akan menjelaskan apa sih PostgreSQL dan kelebihannya. PostgreSQL itu suatu aplikasi database, yaitu dimana sebuah objek relational database management system atau disebut ORDBMS. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah PostgreSQL. Pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan staf programmer, tepatnya di University of California, yaitu di kota Berkeley, di bawah arahan Profesor Michael Stonebraker. Software ini mulanya dinamai Postgres, tetapi karena banyaknya tambahan atau fungsi-fungsi SQL pada tahun 1995, maka namanya diubah menjadi Postgres 95. Pada tahun 96 baru diberi nama PostgreSQL. PostgreSQL adalah database yang powerful dan tidak kalah dengan database komersil sekelasnya seperti Oracle ataupun MySQL. Di mana PostgreSQL itu mempunyai fungsi-fungsi yang tidak jauh berbeda dengan yang database manajemen yang lainnya seperti MySQL, sama. Untuk Postgres salah satu basis data yang paling banyak digunakan selain MySQL dan Oracle. Postgres adalah sistem database yang kuat untuk urusan relasi dan juga bersifat open source. Apa sih open source maksudnya dari sini? Yaitu dimana PostgreSQL ini mampu memungkinkan user untuk mendefinisikan SQL-nya sendiri, terutama pada pembuatan function. Postgres tidak hanya tabel dan kolom, melainkan tipe function, char dan access, fungsi dan char access. Untuk semua itu dihimpunan dalam bentuk kelas yang memungkinkan user merubahnya. Itu yang makanya disebut open source. Nah, untuk kelebihannya sendiri, Postgres memiliki arsitektur multiproses working yang berarti memiliki stabilitas yang tinggi. Yang kedua, dalam kondisi load tinggi, jumlah koneksi simultan besar, kecepatan PostgreSQL sering mengalahkan MySQL. PostgreSQL menyediakan hampir seluruh fitur-fitur database seperti yang terdapat dalam produk database komersial pada umumnya. Ya, contohnya yang tadi seperti yang saya akan terangkan, yaitu dimana kelebihan dukungan dari antarmuka bahasa pemrograman ini yaitu PHP, C++ ataupun Java. PostgreSQL
memiliki hampir semua fasilitas standar seperti database yang lainnya. Dan Postgres juga memiliki apa yang disebut rule. Dan Postgres juga mempunyai kemampuan untuk konektivitas dengan database. PostgreSQL pun memiliki tipe data geometrik seperti titik, garis, lingkaran, poligon yang mungkin berguna bagi aplikasi ilmiah tertentu. Dan PostgreSQL juga mampu memperlihatkan tampilan gambar seperti peta Indonesia ataupun yang lainnya. Dan PostgreSQL memberikan kita kemampuan mendefinisikan sebuah field sebagai array. Dan PostgreSQL juga mampu Oke, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan PostgreSQL. Yang pertama, kurang begitu populer dan cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL. Karena biasanya yang digunakan adalah database MySQL, XMPP, dan Oracle. Kedua, kurang fokus dalam hal kelangsungan dan kecepatan. Di sini maksudnya adalah kelangsungan dan kecepatan dalam membaca suatu database. Arsitektur dengan multiproses ini sulit diterapkan ke Windows, sebab Windows amat read-oriented. Kenapa sulit diterapkan ke Windows? Karena sebelumnya PostgreSQL adalah digunakan di Linux dan tidak support di program bahasa contohnya Visual Basic dan NLP. Keempat, PostgreSQL sendiri saat ini bisa dijalankan di Windows, tapi melalui lapisan emulasi Cakewin. Maksudnya di sini kita menggunakannya dengan kumpulan tools yang memberikan nuansa dan tampil seperti Linux. Kelima, kurang unggul dalam hal ketersediaan fungsi built-in. Fungsi built-in sendiri adalah fungsi yang telah disediakan oleh PHP. Pemrograman dapat langsung memakai. Contohnya, mencari akar kuadrat. Keenam, replikasi di PostgreSQL sendiri belum disertakan dalam distribusi standarnya. Replikasinya sendiri itu dapat menentukan bagaimana perubahan data yang ditangkap dan bagaimana data dapat dikopi ke tujuan. PostgreSQL sendiri terbatas hanya bisa melakukan penambahan kolom, penggantian nama kolom, dan penggantian nama tabel. Sekian tentang mengenai kekurangan PostgreSQL. Terima kasih. Untuk melanjutkan presentasi sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa perbedaan MySQL dan PostgreSQL. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan dari beberapa fitur dari MySQL dan PostgreSQL. Yang pertama, dari tujuan desain. Tujuan desain MySQL menekankan pada kecepatan dan kepraktisan, sedangkan PostgreSQL menekankan pada reliabilitas dan dukungan SQL yang mantap. MySQL, pengembang dari MySQL, merupakan MySQL AB, sedangkan PostgreSQL dikembangkan oleh PostgreSQL Development Group. Yang selanjutnya, arsitektur dan portabilitas. MySQL merupakan
multithreading, sedangkan PostgreSQL multiproses. Dari lisensinya, MySQL berlisensi dari GPL, sedangkan PostgreSQL dapat dimodifikasi dan dikomersialkan. Kecepatan dari MySQL lebih cepat untuk kumpulan data sederhana, sedangkan PostgreSQL lebih cepat untuk kumpulan data yang lebih kompleks. Fungsi built-in MySQL cukup banyak fungsi built-innya, sedangkan PostgreSQL lebih sedikit. Untuk replikasi, MySQL sudah disertakan dengan tipe satu arah, sedangkan PostgreSQL belum disertakan. Tool web atau GUI-nya, MySQL cukup banyak mempunyai tool web dan GUI, sedangkan PostgreSQL lebih sedikit tool web dan GUI-nya. Tipe data MySQL bersifat standar, sedangkan PostgreSQL lebih banyak dan fleksibel. Fitur OO, MySQL tidak ada fitur OO-nya, sedangkan PostgreSQL cukup lengkap. Fitur unik pada MySQL memiliki arsitektur yang memungkinkan sebuah database terdiri dari beberapa jenis tabel, sedangkan PostgreSQL memiliki tipe data array, comparison table, dan tipe data serta sistem role. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.